lewat Cileunyi begitu. Wah, kita masuk di gerbang tol Cileunyi. Oke, depan gerbang tol kita tahu, kita lihat berapa trip dari Cileunyi ke Kadipaten. Tarifnya berapa, coba kita lihat ya. Kita tapping dulu di gerbang tol Cileunyi. Begitu masuk ke jalur tol ada dua tuh, kiri Jatinangor Pamulihan Kertajati, kanan Buah Batu arah Jakarta. Kita ambil arah Kertajati. Oke. Motor baru mungkin ya. Jadi masih mulus merona. Asik. Kalau nggak salah sih nanti kita lewatin ada terowongan Twin Fall, Twin Fall. Namun deh cenah. Pokoknya nanti kita lewatin terowongan yang dibuat untuk ngelewatin gunung di daerah apa tuh namanya? Pamulihan, setelah Pamulihan kalau nggak salah. Ya, oke. Ikutin aja nih, depan ada Elep Buhe Jaya. Kalau Buhe tuh inget sama si Kang Yana yang cerdas pangeran tuh. Ngaku hilang, taunya ya begitulah. Oke. Wih, jalannya masih lengang, kondisi sekitar cocok, enak tuh. Apartemen daerah Jatinangor kelihatan, 2 apartemen. Terus kalau nggak salah tuh di depan tuh ada pintu keluar Jatinangor juga sih. Jadi bagi baraya yang mau Jatinangor macet lewat tol ini cukup enak sih. 4 km 4 km Jatinangor, 10 km Pamulihan. Tolnya masih indah, masih enak, masih sepi, ya kan? Terus kiri kanan pun dilihat pemandangannya masih enak dilihat sih. Ini mah perjalanan kerja pariwisata. Wih, cocok juga tuh jadi judul, kerja pariwisata. Bukan kerja pariwisata, tapi kerjanya pariwisata. Artinya kerja sembari berwisata. Tujuan saya ke Kertajati mau janjian sama rekan kerja saya untuk ngambil barang yang akan dikirimkan ke toko. Cuma ini kalau lihat kita kiri kanan tuh tolnya emang kita lagi musim halodo ya. Halodo lagi panas. Kiri kanan tuh pada kering, bukit-bukitnya tuh pada kuning. Ya wajar aja ya, di Bromo langsung kebakaran tuh gara-gara yang prawedding. Karena ya mungkin sini aja yang terkenal dingin kuning gitu kan bukit-bukitnya. Ya Bromo juga sama sih, terkenalnya dingin. Cuman kan kalau musim panas ya dia lumayan kering gitu. Kecepatan maksimal 80 kilo, menjaga batas aman. Itu belum garam. Baraya kalau misalkan kalau misalkan lagi cuaca cerah tuh ini harus
kanan, kiri kanan. Kanan bukit sih, Gunung Manglayang kalau nggak salah. Bagi para pendaki yang senang naik gunung, Manglayang ini dekat kalau mau di Bandung. Kalau nggak salah dia tuh punya 2 puncak, sama puncak apa sih, puncak Bayangan sama puncak apa gitu. Nggak nyampe 5 menit bisa keluar di Jatinangor ya. Nggak nyampe 5 menit bisa keluar Jatinangor. Cileunyi Jatinangor, kalau emang macet misalkan di PDN ada acara atau apa, memudahkan 5 menit bisa langsung keluar ke tengah-tengah Jatinangor dari Cileunyi. Tapi kalau nggak macet tuh mending lewat biasa sih. Lewat biasa juga cepet kalau nggak macet mah. Cuman ini mah opsi aja. Saya nyuruh. Nah, udah fokus lagi. Jatinangor. Kalau mau Jatinangor tuh ada belokan kiri arah Jatinangor, kita masih lurus aja lah. Pemulihan Sumedang kita Kertajati. Kita exit tol Jayana, yang paling dekat di Paden. Kalau lihat dari Google Maps dia tuh hanya sekitar 1 jam lah. 1 jam berapa? 1 jam 50 di Kadipaten tuh. Nah, sebelum ada tol, saya sering lewat ke jalur biasa tuh bisa nyampe 3 jam atau 4 jam. Tergantung sih, karena kan di daerah yang telah Sumedang, ya bukan setelah Sumedang sih, sebelum Sumedang juga, kayak daerah Cadas Pangeran, terus daerah Tanjung Jati. Kalau misalkan pulang kita barengan sama truk pasir, truk dump kayak gitu ya lama gitu kan. Udah lewat Sumedang, nanti pas begitu lewat Sumedang, kalau jalur biasa kan masuk ke daerah apa sih namanya tuh, Paseh kan itu berkelok-kelok, Nyaliung apalagi itu kan ada apa, turunan yang cukup terjal gitu. Ada masjid di sana kalau nggak salah, rest area juga. Nah, kalau lewat sana lumayan sih, 3 jam 4 jam tuh kalau kita bikin ekornya si sama truk pasir lama. Tapi kalau nggak ada truk pasir ya relatif cepet juga sih. Pernah saya tuh waktu zaman COVID, sebelum PSBB pas zaman COVID, pas waktu itu tuh mau lebaran 2 minggu sebelum lebaran apa seminggu sebelum lebaran, itu kan mobil yang gede-gede tuh nggak boleh keluar tuh. Terus ditambah lagi lockdown gitu kan. Saya perjalanan dari Cirebon ke Bandung tuh hanya memakan waktu 2 jam normalnya ya. Kalau misalkan ya nggak ada kendaraan gede, ya kita bukan menyalahkan kendaraan gede sih, cuman ya salah satu faktor kenapa bisa lama ya ada kendaraan gede itu gitu kan. Ya kendaraan gede kita juga butuh lah gitu kan, karena kan dia ada yang bawa kebutuhan pokok lah, ada bawa apa, kiman ke distributor lah, ya banyak lah ya. Cuman ya itulah kendalanya sih kalau kita jalur biasa. Kalau lewat jalur tol lebih cepat karena ya satu jalurnya gede, ya kedua ya lebih cepat aja gitu kan, tanpa banyak berbelok-belok gitu kan, nggak ngantri sama angkot ngetem. Nah, ini estimasi waktu 10 menit kita bisa keluar di Pamulihan
Tanjung Sari nih bagi warga Bandung. Nah, dengan 10 menit gitu kan. Yang dulunya ya Tanjung Sari lumayan agak lama karena kan pas gitu beres Jatinangor tuh kan jalan mulai betok gitu kan. Tanjung Sari biasa ya balik lagi sih ada bus kayak bus apa ya, ada bus gitu, bus truk gitu kan yang biasa bikin lama 10 menit. No, di atas tuh itu jalan menuju ke Pamulihan. Tadi gerbangnya ada di sebelah kiri. Pamulihan, terus kalau nggak salah jembatan Cikalong gitu kan. Atau yang depan biasa sama lah dari sini. Pamulihan Cikalong, jalan tol Cisudang. 11 menit nyampe Pamulihan. Oke lah, Cileunyi paling 11 menit. Kalau jalur biasa ya minimal setengah jam ya. Ya kalau zaman-zamannya lebaran ya siap-siap lah sejam kaki pegel. Zaman-zamannya ini. Sumedang 16 kilo, Cimalaka 20 km. Tujuh arah. Sumedang tuh kan terkenal daerah perbukitan juga nih, tapi ya di musim kemarau ini ya mau nggak mau semuanya kering. Kiri kanan nih kalau kamera saya yang pakai kamera bagus kelihatan nih, kiri kanannya tuh kuning, tapi kuningnya lumayan agak kehijau-hijauan. Kita di menuju ke arah musim hujan harusnya. Kuning agak hijau-hijauan, mungkin ada beberapa kali hujan, atau kalau nggak hujan ya kena basah embun kali ya. Jadi agak sedikit enak lah. Kedepannya mungkin itu ada petani juga ngarit. Masuk ke terowongan Cisumdawu Twin Tunnel, bahasa Inggris Cisumdawu Twin Tunnel. Jadi dia tuh kayak bukit yang dilubangin tengahnya untuk jalur tol. Keren sih, bagi pas masuk udah kelihatan kayak wah, anggap di Eropa lah ya, walaupun belum pernah ke Eropa sih, anggap Perancis lah. Dan kalau lihat di daerah kayak gini kan, terowongan kayak gini, tapi iya mah di Bandung. Terus lumayan nggak begitu panjang, kalau nggak salah itu 250 apa 500 meter gitu ya. Tapi ya jadi suatu ikonik untuk tol ini sih. Jarang-jarang ada tol yang dia
patut diacungi jempol lah. Program yang beliau bikin gitu kan, nasi kuning gratis kalau nggak salah, atau nasi kuning bayar berapa, 3.000 perak gitu ya kalau nggak salah ya, nasi kuning yang biasa harga. Jadi kalau nggak salah lagi nih, jadi beliau tuh beli nasi kuning di pedagang segar harga 10.000 gitu kan. Nah sama beliau dijual harga 3.000 gitu kan, ya worth it lah gitu kan, karena kan tuh nggak apa-apa sih hadiah sedekah beliau dari ya dari penurunan harga itu, dari 3.000 itu ya ibaratnya kalau bisnis, kalau beliau gitu bisnis yang akan untung atau rugi. So sahan udah kayak gitu, belanja sabaraha dijual sabaraha, ayo belanja 10.000 mahnya dijual minimal ya. Kan bikinnya sih satu, orang yang butuh makan dengan harga yang murah ya kan, itu sedekah hanya beliau gitu kan. Terus yang kedua, para pedagang yang sama beliau beli itu untung lah gitu kan. Jadi pahalanya double, satu nulungin yang mau makan, kedua nulungin yang jualan. Ayo, nggak kurang pintar mana coba ya, semoga Indonesia banyak lah orang-orang yang beli. Sedekah itu bukan ilmu matematika yang 1 ditambah 1 jadi 2. Sedekah itu ya 1 tambah 1 bisa jadi 11, tambah bisa jadi 111, 1 tambah 1 2 mau udah biasa. Itulah kehebatannya beliau gitu kan, seorang mualaf yang emang ya dermawan gitu kan. Kalau nyambung sahabat Nabi mah siapa ya, Utsman Affan kali ya, yang gitu ya, buat apa, buat ngebiayain Nabi gitu. Lebih Darda gitu kan, khalifah-khalifah yang memang ilmu sedekahnya tuh pernah sih satu apa, satu kisah gitu kan. Ini kalau salah ya saya bukan penceramah ya, cuman saya sering dengar ceramah Ustadz gitu kan, Ustadz Khalifah Salama. Salah satu ada di satu momen Abar tuh, atau Abu Bakar atau Umar pengen nyaingin Utsman dalam sedekah kan. Nah, kalau nggak salah tuh Umar, kalau nggak salah Umar tuh bawa setengah dari hartanya dia. Misalkan dia punya harta tuh 1 M, bawa setengahnya 500 juta kasih ke nih. Kita di kilometer berapa nih, lagi dibangun kayaknya kanal-kanal kan, buat apa sih, bagus nih kayaknya nih, keren. Kalau dulu waktu pertama bangun ini tuh kayak taman, tapi sekarang nggak tahu nih lagi mau dibangun apa, cuman kayaknya keren gitu kan. Kilometer berapa ini tuh, kilometer 177 kilometer 177 sebelah kiri itu lagi dibangun. Nah kalau sebelumnya tuh kayak taman kayak gini nih, jadi serumputnya tuh garis-garis. Karena kalau pembukaan cuma karena kering mungkin lagi diatasin biar bikin apa gitu, biar lebih memanjakan para pengendara. Nah lanjut ke cerita tadi yang terkait sedekah. Umar apa Abu Bakar gitu bawa setengah dari hartanya gitu kan, dengan harapan beliau tuh bisa yang mensodakohkan bukan terbanyak ya, ya
beliau mensedekahkan, beliau nanya gitu kan ke Rasul, ya Rasul, Utsman berapa sedekahnya? Rasul pun menjawab, dia sedekahkan semua dari hartanya. Kalau yang Umar atau Abu Bakar itu setanya ini semua hartanya, jadi punya 1 M KBH dibikin gitu kan. Jadi ya untuk sedekah Utsman atau Abu Bakar atau Umar tuh ya mengakui lah. Kalau Utsman kalau nggak salah siapa ya? Ntar saya coba searching lagi lah gitu kan. Ini nih kalau belajar, kalau mendengar ceramahnya tuh sambil nggak fokus tuh gitu kan. Cuman intinya sedekah gitu kan. Cuman ya patokan sedekah sih sebenarnya bukan dari besar kecilnya gitu kan. Karena saat kecil tuh relatif ya. Misalkan ada orang sedekah 50.000 tapi dia punya harta 1 juta, berarti kan dia cuma sedekah 5% dari hartanya dia, bener gak? Nah, tapi ada orang yang punya 50.000 ya kan, ada orang yang dia sedekah 50.000 tapi harta dia cuma 50.000. Ayo, berarti kan dia mensedekahkan 100% hartanya dia gitu. Awas lah, hati-hati dengan konsep sedekah tuh, jangan sampai kita tuh hanya terlena dari wah kayak sedekah paling apa enggak. Ya yang saya yakin ya sedekah tergantung dari apa yang kita punya 50.000 dan kita sedekahkan semuanya, kan kita udah punya keyakinan di mana kita percaya dengan sedekah ini memberikan berkah gitu kan. Tapi yang 1 juta ngomong aja di warna, yang punya 1 juta cuma sedekahin 50.000 gak ada salahnya juga gitu kan. Yang orang yang punya 1 juta itu tuh dia harus bagi-bagi, dia harus bayar apa, anak sekolah, listrik lah, biaya apa, hanya bisa sedekah 50.000 ya nggak jadi masalah, karena Islam pun nggak mematok sedekah harus berapa banyak dari harta kita gitu kan, kecuali kayak apa yang penghasilan itu kan ada patokannya 25%. Tapi kalau sedekah ya seperti itu ya Islam nggak ada hitungan harus berapa banyak, yang penting ya keikhlasannya gitu kan. Nah, yang nilai ikhlas tuh bukan dari segi gede kecilnya, tapi ya bisa nanya lah ikhlas untuk rumah. Sumedang 500 meter pintu luar Sumedang nih, 23 menit nih dari pintu tol Cileunyi ke Sumedang, 23 menit. Yang awalnya mah ya bagi warga Bandung mah baraya Bandung tau lah, Sumedang naik mobil jalur biasa ampun lah gitu kan ya, bisa setengah aja, bisa 23 menit kebilang cukup oke lah gitu, 23 menit. Bandung Sumedang 23 menit, nggak nyampe setengah jam dari pintu tol Cileunyi. Keren sih ya, Raya Bandung sok cobaan atau lihat gitu kan, biar terkaget gitu kan. Nah, sebelumnya sih saya pernah ke Cirebon, tol udah dibuka sih. Dulu tuh saya ke Cirebon tuh kurang lebih kalau jalur biasa tuh bisa 4 sampai 5 jam, karena saya berangkat jam 4 subuh, nyampe itu jam 8, 4 jam itu tuh dengan kondisi subuh, jam 4 subuh setelah sholat subuh gitu. Nyampe ke Cirebon tuh jam 8, berarti kan 4 jam tuh. Kalau kita jalurnya jalannya nggak jam 7, akan jam 7 ya bisa 5 jam, karena orang udah pada keluar. Kalau jam 7 seenggaknya jalurnya sifat kosong lah sampai jam 6 apa jam 7, sampai jam 6 lah ada 2 jam yang masih kosong. Bisa ngebut tuh jalur biasa ke Sumedangnya gitu kan. Nah itu sampai 4 jam. Nah kemarin saya pernah nyoba pakai dari Cileunyi langsung tembus ke Cirebon, karena tol Cisun
Daun itu langsung menghubungkan ke Kertajati. Nah, depan tuh Cimalaka, Cimalaka Tanjung Tanjung Medar. Nah, kalau mau ke Cimalaka bisa lewat sini. Nah, balik lagi. Tadi kan normal kalau berangkat jam 4 subuh tuh nyampe Cirebon tuh jam 8. Dan itu pun ya dengan keadaan lumayan agak ngebut ketika jam 7-nya. Gitu kan. Orang udah pada keluar rumah. Tuh kelihatan ada apa tuh ngelak gitu. Siga musang gitu. Masih asli sih. Nah, coba naik lewat tol ini dari Cileunyi sama kayak tadi. Cuman saya ada videonya sih di dashcamnya si mobil yang satunya lagi. Nanti saya coba upload lah. Itu tuh perjalanan kurang lebih tuh nggak nyampe 2 jam ke Cirebon. 1,5 jam lah, antara 1,5 jam atau 1 jam 40 menit. Paling pokoknya nggak nyampe 2 jam ya. Itu nyampe ke Cirebon dengan kecepatan relatif tuh 180, 100, 120 tergantung trennya juga. Karena kan belum mengenal trek tuh, takutnya tiba-tiba lagi ngegas ada kuman tajam nggak amit ya, kita kan cari selamat juga. Nah, itu kurang lebih segitu. Makanya saya kaget, saya berangkat jam 6 belum jam 8 tapi udah nyampe Cirebon, keluar di Plumbon kalau nggak salah tuh, yang sebelum Batik Terusmi gitu kan. Nyampe 2 jam udah nyampe Cirebon. Ya, artinya apa? Pembangunan tuh memang diwajibkan untuk suatu negara